Di era ini, laptop tuh kayaknya hampir dibutuhin di segala kalangan ya. Tapi in this economy, kayaknya agak berat juga. Kalau mau beli laptop yang harganya lebih dari 5 juta, kira-kira masih ada nggak sih laptop murah tapi speknya nggak abal-abal di tahun 2025 ini? Hai semuanya, balik lagi di channel Indofascom. Di episode kali ini seperti yang udah kita bahas di awal, kita bakal ngejawab pertanyaan tentang laptop murah di tahun 2025 ini. Tentunya yang akan kita bahas adalah laptop second, yaitu dengan budget 2 jutaan aja. Nah, kira-kira laptop apakah ini? Ada dua laptop yang akan kita bahas. Yang pertama ada laptop education series dari Lenovo, yaitu Lenovo 300E. Dan yang kedua ada laptop business entry level dari Dell, yaitu Dell Latitude 5280. Nah, kira-kira gimana performa kedua laptop ini? Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Dan apakah masih worth buat dipakai di tahun 2025 ini? Makanya tonton sampai habis ya. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe channel ini, boleh yuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Di laptop yang pertama kita punya Lenovo 300E. Laptop mungil yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata cukup mengejutkan di range harga 2 jutaan. Pertama-tama, kita bahas dalamnya dulu. Lenovo 300E ini ditenagai prosesor Intel Pentium Silver N5030 dengan 4 core 4 thread. Agak kurang familiar dibanding Core i3 atau Core i5, tapi jangan salah, N5030 ini udah quad core dan cukup hemat daya. Buat kerjaan basic kayak browsing, ngetik, dan multitasking ringan, sampai Zoom meeting, semuanya masih berjalan dengan lancar. Tapi perlu diingat, laptop ini nggak cocok buat editing ataupun gaming ya. Lalu RAM-nya juga udah 8GB DDR4 dengan storage yang udah pakai SSD NVMe sebesar 128GB. Jadi meskipun mungil, loading OS dan aplikasi dijamin anti lemot. Lalu dari segi body, ini termasuk salah satu keunggulan dari laptop ini. Bodinya tampil simple tapi tetap solid. Desainnya compact dengan dimensi panjang sekitar 29 cm, lebar 20 cm, dan ketebalan di kisaran 2 cm. Beratnya pun cuma di kisaran 1,3 kg aja. Ringan dan super ringkes buat dibawa pergi-pergi kayak ke kampus, sekolah, atau ke cafe. Build quality-nya juga oke buat laptop di range harga 2 jutaan. Walaupun materialnya dari plastik, feel-nya tetap kokoh dan nggak kerasa murahan. Terus yang nanya, beneran gak sih ada laptop 2 jutaan yang udah 2-in-1? Beneran cuy, Lenovo 300E ini udah kayak transformer. Bisa jadi laptop, bisa juga jadi tablet, bisa jadi mode tenda, ataupun mode display. Gokil kan? Karena itu engselnya pun dibikin lebih kuat. Next, pindah ke bagian layarnya. Ukuran layarnya 11,6 inch beresolusi HD, emang belum Full HD, tapi buat ukuran layarnya yang kecil, ini udah cukup tajam kok. Panelnya sih masih pakai TN, tapi udah touchscreen cuy. 2 jutaan udah dapet touchscreen tuh, kayak nemu harta karun banget gak sih? Fitur touchscreen dan engsel 360 derajat ini yang jadi nilai plus dari laptop ini. Jadi rasanya kayak bukan pakai laptop, tapi kayak pakai tablet aja saking compactnya. Nggak perlu khawatir, di laptop semungil ini juga ada kameranya loh. Nggak cuma satu, tapi dua. Gokil kan? Kamera pertama yaitu jelas webcam atau kamera depan. Webcamnya standar aja ada di 720p. Tapi buat Zoom sama Google Meet udah aman sih. Lalu yang kedua ada kamera belakang yang posisinya ada di bagian palm rest, tepatnya di atas keyboard. Kamera yang ini punya resolusi 5 megapiksel yang bisa dipakai pas laptopnya dilipet ke mode tablet atau mode tenda. Biasanya kamera ini dipakai buat foto dokumen atau scan dokumen gitu. Dilihat hasilnya sih not bad lah. Bahkan di laptop convertible yang lebih mahal aja jarang loh punya dual kamera kayak gini. Bagian keyboardnya surprisingly nyaman buat ngetik. Key travelnya pas dan nggak terlalu keras juga. Cuman emang sayangnya belum ada lampu backlightnya aja. Bagian touchpadnya cukup responsif, walau nggak luas-luas amat, tapi buat ukuran segini cukup banget sih. Next pindah ke bagian portnya, di sisi sebelah kiri kita bisa lihat port chargingnya udah pakai USB Type-C. Lalu ada USB Type-A juga, port HDMI dan audio combo jack. Lalu di sebelah kanan ada Kensington lock, lalu ada slot SD card reader dan USB Type-A. Lalu yang menarik di sini juga ada tombol volume kayak di HP guys. Kalau biasanya kita ngatur volume pakai tombol di keyboard aja, yang ini bisa pencet dari sini juga. Lenovo 300E ini sebenarnya masuk ke jajaran Lenovo Education Series, yang tentunya dirancang untuk pasar pendidikan, terutama pelajar SD dan menengah. Bisa juga buat instansi yang butuh laptop ringan buat kerjaan basic. Kelebihannya ada di bodinya yang kecil dan ringan, jadi gampang dimasukin ke tas, cocok buat mobilitas anak sekolah juga. Terus layarnya touchscreen juga, dan bisa di flip sampai 360 derajat. Jadi bisa dipakai di macam-macam mode.
Enak dan cocok buat presentasi dan belajar interaktif. Tapi jangan salah, laptop ini juga bisa dipakai buat mahasiswa atau freelancer atau bahkan karyawan kantoran yang butuh laptop murah, ringan, ringkes, tapi fungsional. Dan inget ya, cuman buat kerjaan ringan dan basic aja, kayak sekedar ngetik, browsing, baca dokumen, baca berita, atau nonton YouTube. Jadi emang laptop Lenovo 300E ini bukan laptop spek dewa, tapi lebih ke laptop fungsional dan praktis buat kebutuhan ringan. Dan laptop ini bisa kamu dapetin di harga 2,9 juta aja. Lalu di laptop kedua, kita ada Dell Latitude 5280. Jadi Dell Latitude 5280 ini sebenarnya laptop bisnis kelas menengah ke atas yang dulu tuh jadi andalan para karyawan kantoran. Seri Latitude dari Dell tuh emang udah terkenal kuat, awet, dan dibuat untuk kerja bandel. Laptop ini dibekali prosesor Intel Core i5 generasi ke-7, tepatnya 7300U dengan 2 core 4 thread, punya RAM 8GB DDR4 dan udah pakai SSD 256GB. Spek ini udah cukup banget buat multitasking ringan sampai menengah, apalagi dengan adanya SSD yang bikin sistem makin responsif dan waktu booting jadi lebih cepat. Tapi ingat, laptop ini nggak cocok buat editing berat ataupun gaming. Tapi yang ringan-ringan kayak Canva atau CapCut masih bisa lah. Lalu kita pindah ke bagian desain dan build quality-nya. Secara desain, Dell Latitude ini emang nggak neko-neko. Gayanya kalem banget, dominan warna hitam doff, khas laptop bisnis. Tapi jangan salah, bodinya ini tahan banting juga. Udah lolos sertifikasi military grade, jadi aman lah kalau kalian orangnya sering bawa laptop keluar masuk tas, atau sering kerja di luar. Laptop ini punya dimensi panjang 30,5 cm, dengan lebar 20,8 cm, dan tebal di 1,7 cm. Lalu beratnya pun juga cukup ringan di 1,3 kg aja, jadi ringan dan gampang banget buat dibawa ke kampus atau ke kantor. Next, kita pindah ke bagian layarnya. Laptop ini punya layar berukuran 12,5 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Nggak banyak laptop murah yang ngasih layar setajam ini. Warnanya juga cukup oke meskipun bukan panel IPS high-end. Yang menarik lagi, layarnya udah touchscreen. Kapan lagi coba laptop 2 jutaan udah dapet yang touchscreen? Engselnya pun bisa di-flip sampai 180 derajat. Jadi, buat yang pengen atau suka diskusi, sharing layar bareng temen jadi lebih mudah. Overall, buat ngetik, browsing, Netflixan, atau sekedar edit ringan di Canva, layar ini masih layak banget. Bagian keyboardnya nyaman dan cukup responsif, ada lampu backlit dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa diatur juga. Jadi bakal lebih nyaman dipakai pas di tempat yang agak gelap. Oh ya, laptop ini juga dibekali dengan webcam HD sebesar 720p 30fps. Dilihat-lihat hasilnya masih cukup oke lah buat meeting harian. Yang penting, muka masih kelihatan lah ya. Di bagian bawah keyboardnya, ada fingerprint sensornya juga yang masih berfungsi tentunya. Ini ngebantu banget kalau kalian pengen laptop lebih aman, yaitu login tanpa harus pakai password lagi. Lalu untuk speakernya, begini kira-kira hasil suaranya. Buat urusan baterainya, masih oke lah. Masih bisa tahan 3-5 jam tergantung pemakaian. Nggak tahan seharian, tapi cukup buat mobile meeting atau kerja di coffee shop. Kita beralih ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu port. Di sebelah kiri, kita akan menemukan sebuah port charger, USB Type-C, port HDMI, dan USB Type-A. Lalu di sebelah kanan, ada Kensington lock, port LAN, port VGA, USB Type-A, dan audio combo jack. Overall, masih cukup lengkap lah ya. Lanjut ke bagian yang paling menarik, yaitu harga. Dell Latitude 5280 ini bisa kalian dapetin di harga 2 jutaan aja. Dengan build quality premium, layar Full HD, SSD 256GB, keyboardnya ada backlit, bahkan dengan layar touchscreen. Ini termasuk laptop yang amat sangat worth it di range harga tersebut. Emang bukan buat gamer atau editor profesional, tapi buat kerjaan basic, kuliah, online business. Ini bener-bener worth it parah. Jadi meskipun second, tapi laptop ini masih punya banyak keunggulan yang relevan di tahun 2025. Buat kalian yang pengen laptop murah tapi nggak murahan, dan siap kompromi sama desain yang nggak fancy atau ya kelihatan agak jadul, ini bisa jadi pilihan yang cerdas. Seperti biasa, 2 laptop tadi bisa kalian dapetin di Indofastcom. Katalog lengkapnya bisa dicek di Instagramnya Indofastcom. Semua kontak dan alamat toko udah ketulis lengkap di bio Instagramnya. Jadi bisa langsung cek aja ya, linknya ada di description box. Kayaknya segini dulu review kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like. Dan buat yang pernah atau lagi pakai kedua laptop tadi, boleh banget sharing pengalamannya di komen ya. Thank you buat yang udah nonton sampai akhir, and see you on the next video.